Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Selvia dan rekan saya Dasep Sulung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada sistem persepsi sensori dengan otitis media. Definisi: otitis media adalah infeksi pada telinga tengah yang menyebabkan peradangan seperti kemerahan, pembengkakan, dan penumpukan cairan di belakang gendang telinga. Ini menurut Rudi Haryono 2019. Diagnosis otitis media. Diagnosis otitis media dibuat berdasarkan pada pemeriksaan membran timpani, tetapi pada anak pemeriksaan ini mungkin sulit dilakukan karena saluran telinga yang kecil, adanya serumen, dan juga keadaan anak yang tidak kooperatif. Dari pemeriksaan otoskopi didapatkan gerakan membran timpani yang berkurang, cembung, kemerahan, dan keruh. Dapat juga dijumpai sekret purulen. Adanya penurunan gerak dari membran timpani merupakan dasar kecurigaan pada otitis media. Bila didiagnosis masih meragukan, perlu dilakukan tindak aspirasi dari telinga tengah. Otitis media merupakan infeksi akut telinga tengah. Infeksi bakteri yang paling umum terjadi pada masa kanak-kanak awal, yang paling sering disebabkan oleh refluks nasofaring atau disfungsi tuba autachius. Sebagian besar anak mengalami setidaknya satu episode otitis media. Organisme bakteri lebih mudah berjalan melewati tuba autachius pada bayi atau anak kecil dibandingkan pada individu dewasa. Hal tersebut terjadi karena tuba autachius lebih besar dan lebih horizontal pada anak, memungkinkan bakteri dan nasofaring mudah masuk ke telinga tengah. Ini menurut Smelger 2001. Patofisiologi. Otitis media awalnya dimulai sebagai proses peradangan setelah infeksi saluran pernapasan atas virus yang melibatkan mukosa hidung, nasofaring, dan tuba autachia. Ruang anatomi yang sempit membuat edema yang disebabkan oleh proses inflamasi, menghalangi bagian autachia dan mengakibatkan penurunan ventilasi. Hal ini menyebabkan kejadian seperti peningkatan tekanan negatif di telinga tengah dan penumpukan sekret mukosa yang meningkat, kolonisasi organisme bakteri dan virus di telinga tengah. Pertumbuhan mikroba di telinga tengah ini kemudian membentuk nanah yang ditunjukkan sebagai tanda-tanda klinis otitis media. Ini menurut Danishyar Ashur 2017. Ini gambaran telinga normal dan ini yang mengalami otitis media. Selanjutnya ini pathway-nya. Manifestasi klinis. Gejala otitis media bervariasi tergantung dari tingkat keparahan infeksi. Kondisi tersebut biasanya unilateral pada orang dewasa. Nyeri terjadi setelah perforasi spontan atau sayatan terapetik dari membran timpani. Gejala lainnya adalah dryness. Dari telotoskopik saluran perdenganan eksternal tampak normal. Membran timpani menyebabkan adanya edema dan pembengkakan. Namun demikian, pasien melapor tidak adanya rasa sakit dengan gerakan daun telinga. Ini menurut Smelger dan kawan-kawan 2010. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang epusit telinga tengah juga dapat dibuktikan dengan timpanosentesis atau penusukan terhadap gendang telinga. Namun, pemeriksaan ini tidak dilakukan pada sembarang anak. Indikasi perlunya timpanostesis antara lain otitis media pada bayi berumur di bawah 6 minggu dengan riwayat perawatan intensif di rumah sakit. Anak dengan gangguan kekebalan tubuh, anak yang tidak memberi respon pada beberapa pemberian antibiotik, atau dengan gejala sangat berat dan komplikasi. Untuk menilai keadaan adanya cairan di telinga tengah, diperlukan pemeriksaan timpanometri pada pasien. Proses keperawatannya meliputi 1. Pengkajian.
Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dan dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi suatu kesehatan klien. Hal-hal yang perlu dikaji pada pasien otitis media antara lain pengkajian terhadap pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, agama, interaksi keluarga, konsep diri, status mental, dan respon emosional. Diagnosa keperawatannya adalah 1. Hipertermi, gangguan pola tidur, gangguan persepsi sensori pendengaran, ansietas, risiko infeksi, dan nyeri akut. Diagnosa keperawatannya 1. Hipotermi, menurut NOC-nya termoregulasi 1. Suhu tubuh dalam rentang normal seperti 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. 2. Tidak ada pusing. 3. Melaporkan kenyamanan suhu. NIC-nya manajemen demam 1. Monitor tanda-tanda vital. 2. Monitor infeksi output cairan. 3. Tutupi badan dengan selimut atau pakaian dengan tepat. Selimut tebal jika dingin, pakaian tipis jika hangat. 4. Berikan kompres hangat pada dahi dan aksila. 5. Anjurkan memperbanyak minum. Dan 6. Kolaborasi pemberian antipiretik sesuai kebutuhan. 2. Gangguan pola tidur. 1. Jam tidur tidak terganggu, perasaan segar setelah tidur. 3. Kualitas tidur tidak terganggu. Dan 4. Tidak kesulitan memulai tidur. Peningkatan tidur. 1. Menentukan pola tidur atau aktivitas klien. 2. Jelaskan pentingnya tidur yang cukup. 3. Monitor pola tidur dan jumlah jam tidur. 4. Anjurkan klien untuk tidur siang jika diindikasikan untuk memenuhi kebutuhan tidur. 5. Sesuaikan lingkungan seperti cahaya, kebisingan, suhu, tempat tidur, dan lingkungan. 3. Risiko infeksi. Keparahan infeksi. 1. Tidak terdapat cairan atau luka yang berbau busuk. 2. Tidak terdapat demam. Dan 3. Kestabilan suhu. Perlindungan infeksi. Monitor adanya tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. 2. Periksa kulit dan selaput lendir untuk adanya kemerahan hangatan ekstrim. 3. Peningkatan asupan nutrisi yang cukup. 4. Anjurkan asupan cairan dengan tepat. 5. Jaga penggunaan antibiotik dengan tepat. Dan 6. Ajarkan pasien dan anggota keluarga pasien bagaimana cara menghindari infeksi. 4. Nyeri akut. Tingkat nyeri. 1. Nyeri yang dilaporkan berkurang. 2. Ekspresi nyeri wajah tidak ada. Dan 3. Tidak berkeringat. Manajemen nyeri. 1. Lakukan pengkajian secara komprehensif. 2. Berikan informasi mengenai nyeri yang meliputi lokasi, durasi, frekuensi, intensitas, beratnya nyeri. 3. Ajarkan metode non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. 4. Anjurkan istirahat untuk mengurangi nyeri. Implementasi adalah pengolahan dan wujud dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Fokus dari intervensi keperawatan antara lain adalah mempertahankan daya tahan tubuh, mencegah komplikasi, menentukan perubahan sistem tubuh, memantapkan hubungan klien dengan lingkungan, implementasikan pesan dokter. Evaluasi atau tahap penilaian adalah perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang ditetapkan. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil tahap perencanaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada pertanyaan, silakan. Terima kasih.